Kedatangan kapal fregat baru TNI AL, KRI Prabu Siliwangi 321, yang dibuat di Italia dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Januari 2026, kapal ini digadang-gadang membawa lompatan besar kemampuan tempur laut Indonesia, baik dari sisi sensor, persenjataan, maupun teknologi peperangan modern. Para pencinta kapal perang, TNI Angkatan Laut baru saja menambah pemain baru di barisan kapal perangnya. Namanya KRI Prabu Siliwangi 321. Kapal ini resmi diterima langsung dari galangan kapal ternama asal Italia, Fincantieri, lewat sebuah upacara serah terima yang berlangsung di Muggiano, Italia. Waktunya pun tidak main-main, hari Senin, tanggal 22 Desember, waktu setempat. Artinya, ini bukan sekedar kirim paket ya, tapi proses resmi kelas negara ke negara. Dalam upacara itu, TNI AL diwakili langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali. Beliau menyampaikan satu pesan penting yang kalau disederhanakan, begini kira-kira maknanya. Laut Indonesia itu luas, tantangannya nyata, jadi alat pertahanannya juga tidak boleh ketinggalan zaman. Modernisasi alutsista bukan gaya-gayaan, tapi kebutuhan. Kalau ibarat rumah, ini seperti mengganti gembok lama dengan sistem keamanan terbaru, supaya tidur tetap nyenyak. Di momen yang sama, ada satu peristiwa penting tapi sering luput diperhatikan. Laksamana Muhammad Ali juga melantik Kolonel Laut Pelayaran Kurniawan Kusatmaja sebagai komandan perdana kapal ini. Artinya, sejak hari itu, KRI Prabu Siliwangi 321 bukan cuma benda besi besar di laut, tapi sudah punya pemimpin, punya awak, dan siap menjalankan tugas negara. Kapal tanpa komandan itu ibarat mobil sport yang tanpa supir, keren tapi tidak kemana-mana. Setelah resmi diterima, kapal ini tidak akan lama parkir di Eropa. KRI Prabu Siliwangi 321 dijadwalkan segera berlayar menuju Indonesia dan diperkirakan tiba pada Januari 2026. Perjalanan jauh lintas benua ini sekaligus menjadi ujian awal bagi kapal dan kru sebelum benar-benar beroperasi di perairan Nusantara. Kalau ada yang bertanya, sekuat apa sih kapal ini? Jawabannya cukup bikin tenang. Spesifikasinya hampir kembar dengan KRI Brawijaya 321 yang lebih dulu bergabung dengan Komando Armada 2 sejak September lalu. Jadi ini bukan eksperimen ya, tapi lanjutan dari desain yang sudah dipilih dan dipercaya. Dari sisi persenjataan, frigate buatan Fincantieri ini bisa dibilang lengkap. Di haluan terpasang meriam utama kaliber 127 mm bukan untuk pamer, tapi untuk menghadapi ancaman jarak jauh. Ada juga sistem senjata jarak dekat kaliber 25 mm yang tugasnya menjaga kapal dari ancaman yang terlalu nekat mendekat. Untuk bawah laut, kapal ini dibekali torpedo anti kapal selam karena ancaman tidak selalu datang dari permukaan. Ditambah lagi sistem rudal elektronik yang berfungsi sebagai otak pertahanan modern, membaca situasi, mengganggu musuh, dan melindungi kapal dari serangan teknologi tinggi. Pengadaan dua frigate ini sendiri merupakan bagian dari program besar modernisasi TNI AL. Tujuannya sederhana tapi berat tanggung jawabnya, yaitu menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia yang luasnya bukan main. Dari Sabang sampai Merauke, dari Laut Dangkal sampai Samudra Lepas, semuanya butuh kehadiran kapal yang mampu, siap, dan relevan dengan ancaman zaman sekarang. Soal biaya, ini juga sering bikin orang penasaran. Pada September lalu, Kepala Staf TNI AL menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan mengalokasikan dana sekitar 1,25 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengadaan dua kapal dari Fincantieri. Angka yang besar iya, tapi kalau dibandingkan dengan nilai keamanan, kedaulatan dan keselamatan jalur laut nasional, ini adalah investasi jangka panjang, bukan sekedar belanja alat perang. Dengan hadirnya KRI Prabu Siliwangi 321 di jajaran armada, posisi TNI Angkatan Laut di kawasan juga ikut terdongkrak. Kapal ini bukan hanya menambah jumlah, tapi menambah kualitas. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik yang makin ramai dan dinamis, keberadaan frigate modern seperti ini berfungsi sebagai sinyal yang jelas bahwa Indonesia serius menjaga lautnya, tapi tetap dengan pendekatan profesional dan terukur. Kalau dibayangkan di lapangan, kapal ini nanti tidak cuma berlayar sendirian, ia akan terintegrasi dengan unsur laut lainnya, mulai dari kapal kombatan lain, pesawat patroli maritim, hingga sistem pengawasan laut nasional. Disinilah peran teknologi modernnya terasa, karena kapal ini dirancang untuk ngobrol dengan sistem lain secara real-time. Jadi, keputusan di laut tidak pakai tebak-tebakan. Dalam operasi sehari-hari, KRI Prabu Siliwangi juga sangat relevan untuk misi pengamanan jalur pelayaran, yang selama ini menjadi nadi perdagangan Indonesia. Jalur laut aman berarti ekonomi ikut bernafas lega.
Di sisi lain, kapal ini juga bisa terlibat dalam latihan bersama dengan negara sahabat, menunjukkan bahwa Indonesia siap bekerja sama, tapi tetap berdiri tegak menjaga kepentingannya sendiri. Yang menarik, desain frigat kapal ini juga mencerminkan perubahan cara berpikir peperangan laut modern. Bukan lagi soal siapa paling besar atau paling berisik, tapi siapa yang paling cepat membaca situasi, siapa paling sigap merespon ancaman, dan siapa paling rapi dalam koordinasi. Jadi, meskipun tampilannya gagah dan sangar, kekuatan utamanya justru ada di sistem dan manusianya. Bagi para prajurit yang nantinya bertugas di kapal ini, KRI Prabu Siliwangi bukan sekedar tempat kerja. Ini adalah rumah kedua di tengah laut, sekaligus simbol kepercayaan negara kepada mereka. Setiap tombol yang ditekan, setiap radar yang dipantau, semuanya bawa tanggung jawab besar. Bukan hanya untuk kapal itu sendiri, tapi untuk jutaan kilometer persegi laut Indonesia yang harus dijaga setiap hari. Dan di titik inilah modernisasi alutsista TNI AL terasa sangat nyata. Bukan sekedar berita serah terima di luar negeri, tapi proses panjang yang ujungnya adalah kesiapan menjaga Laut Nusantara agar tetap aman, stabil, dan terkendali di tengah situasi global yang makin kompleks dan penuh kejutan. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, pengadaan kapal seperti KRI Prabu Siliwangi ini sebenarnya adalah jawaban atas realitas geografis Indonesia sendiri. Negara kepulauan dengan ribuan pulau tentu tidak bisa hanya mengandalkan niat baik. Laut yang luas itu perlu dijaga secara konsisten, dan penjagaan yang konsisten butuh kapal yang bisa hadir lama di laut, tahan segala cuaca, dan tetap siap tempur kapanpun dibutuhkan. Disinilah peran frigat modern jadi sangat krusial. Kapal jenis ini ibarat pemain serba bisa di lapangan. Bisa patroli, bisa pengawalan, bisa deteksi ancaman udara, ancaman permukaan, bahkan ancaman bawah laut. Jadi, satu kapal, banyak peran, efisien tapi tetap mematikan jika situasi memaksa. KRI Prabu Siliwangi juga dirancang untuk beroperasi dalam waktu lama tanpa harus sering kembali ke pangkalan. Ini penting karena Laut Indonesia bukan halaman depan rumah. Jaraknya jauh, tantangannya beragam, dan tidak semua wilayah bisa dijangkau dengan cepat. Dengan daya jelajah dan sistem pendukung yang mumpuni, kapal ini bisa menjadi penjaga senyap, yang kehadirannya mungkin tidak selalu terlihat, tapi sangat terasa. Kalau bicara soal efek gentar, kapal seperti ini juga punya nilai psikologis, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi pesan jelas bahwa wilayah ini diawasi. Dalam dunia pertahanan, seringkali kehadiran saja sudah cukup untuk mencegah masalah sebelum muncul. Dan di titik ini, KRI Prabu Siliwangi berperan sebagai penyeimbang, menjaga agar situasi tetap kondusif tanpa perlu suara keras. Di sisi lain, kehadiran kapal buatan luar negeri ini juga membuka ruang transfer pengetahuan. Para prajurit TNI AL yang mengawaki kapal ini akan berinteraksi langsung dengan teknologi mutakhir, sistem manajemen tempur modern, dan standar operasi internasional. Pengalaman ini nantinya tidak berhenti di satu kapal saja, tapi bisa menular ke satuan lain, memperkuat keseluruhan armada secara bertahap. Jadi, kalau ada yang melihat KRI Prabu Siliwangi hanya sebagai tambahan satu unit kapal, sebenarnya ceritanya jauh lebih besar. Ini adalah bagian dari proses panjang membangun kekuatan laut yang seimbang, adaptif, dan relevan dengan tantangan masa kini, sambil tetap berpijak pada karakter Indonesia sebagai negara maritim yang cinta damai, tapi tidak lengah. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.